Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Ahmad Aziz, kelas PSPF 21B, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Melalui video ini, saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Fase perkembangan anak. Perkembangan usia anak-anak dikategorikan dalam 4 fase sesuai usia. Yang pertama, fase 1000 hari pertama sampai 2 tahun. Di fase ini, perkembangan anak yang dapat orang tua perhatikan adalah masa di mana anak mulai tengkurap, duduk, merangkak, dan berjalan. Yang kedua, fase kanak-kanak awal. Ini terjadi saat anak berusia 2-6 tahun. Dalam fase usia ini, bisa dilakukan stimulasi kecerdasan bahasa. Orang tua juga harus banyak memberi kesempatan bercerita dan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu fase kanak-kanak menengah. Ini terjadi di usia anak 6-9 tahun. Ini menjadi fase pertama kali anak dididik di luar lingkungan keluarga. Tujuannya agar anak mampu membedakan yang baik dan buruk. Juga anak sudah mulai masuk ke dalam usia sekolah, di mana ia mendapatkan pendidikan dari sekolah maupun pendidikan dari keluarga. Yang keempat, fase kanak-kanak akhir. Ini terjadi saat anak berusia 9-12 tahun. Fase ini merupakan perkembangan kecerdasan, juga keinginan memahami fenomena alam, kemampuan mengoreksi, dan kecenderungan untuk mencapai kedewasaan dengan bantuan orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk lebih memahami, saya mempunyai cuplikan video berikut ini. Anak usia 1 tahun yang mulai belajar jalan atau sudah bisa menampakkan langkah ke berbagai tempat adalah anak yang sangat mengagumkan. Di satu sisi, aktivitas dan mobilitasnya tidak terbatas, tapi di sisi lain dia masih perlu berlatih. Misalnya pada saat berlari masih susah berhenti. Di usia 6 tahun, banyak sekali kemajuan perkembangan yang bisa kita amati pada anak. Keterampilan motorik halusnya makin baik. Ia sudah mampu mengikat tali sepatunya sendiri, sudah mampu menjiplak, dan mulai menulis huruf dengan baik, walaupun seringkali masih terbalik-balik. Usia 11 dan 12 tahun, perubahan fisik yang berkaitan dengan pubertas terlihat nyata baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Di usia ini, tanda-tanda yang berkaitan dengan menstruasi, mimpi basah, dan tanda-tanda balik lainnya sudah mulai bisa terlihat bukan hanya oleh anak sendiri, tetapi oleh lingkungannya. Perkembangan remaja. Nah, apa sih itu remaja? Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja umumnya terjadi dalam rentang usia 10-24 tahun dan dibagi menjadi 3 tahapan perkembangan. Yang pertama, masa remaja awal. Fase remaja awal terjadi dalam rentang usia 10-13 tahun. Pada masa ini, anak tumbuh lebih cepat dan mengalami tahap awal pubertas. Anak mulai memerhatikan munculnya rambut ketiak dan kemaluan, mulai menstruasi atau mimpi basah, dan tubuh yang mulai membesar. Anak juga mulai sadar mengenai penampilannya. Ia juga akan mulai merasa memerlukan privasi, sehingga membuatnya senang menyendiri dari keluarga. Biasanya, perubahan ini terjadi lebih dulu pada anak perempuan. Yang kedua, masa remaja pertengahan. Masa remaja pertengahan terjadi pada usia 14-17 tahun. Dalam masa remaja ini, pertumbuhan remaja lelaki mulai berjalan cepat. Tubuhnya akan semakin tinggi dan berat, otot semakin besar, dada dan bahu semakin lebar, alat vital semakin besar, dan suara menjadi lebih pecah. Dan mulai tumbuh kumis hingga jambang. Pada anak perempuan, pinggang, panggul, dan bokong akan mulai membesar. Alat reproduksi yang mulai berkembang dan bertambahnya produksi keringat.
Yang ketiga, masa remaja akhir atau dewasa muda. Pada masa remaja akhir ini terjadi di usia 18 sampai 24 tahun. Fisik anak telah sepenuhnya berkembang. Dalam masa ini, perubahannya lebih banyak terjadi dalam dirinya. Ia mulai bisa mengendalikan dorongan emosional yang muncul, merencanakan masa depan, dan memikirkan konsekuensi yang akan ia hadapi jika ia melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, untuk memperjelas tentang perkembangan remaja ini, saya mempunyai cuplikan video sebagai berikut. Masa remaja atau yang sering disebut juga dengan pubertas merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini dibagi menjadi dua, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal biasanya terjadi sekitar usia 13 sampai 16 tahun, sedangkan remaja akhir terjadi pada usia 17 sampai 18 tahun. Masa remaja disebut juga periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru, yaitu menjadi dewasa. Mereka bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Sifatnya sebagian sudah tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tetapi juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Remaja juga lekat dengan usia yang bermasalah. Pemecahan masalah bagi mereka tidak seperti pada masa sebelumnya, yang bisa dibantu oleh orang tua atau gurunya. Mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan dari orang tua ataupun guru mereka. Sekarang, mari kita bahas perkembangan-perkembangan penting yang dialami oleh seorang remaja. Yang pertama, perkembangan emosi. Remaja memiliki ketegangan emosi yang bersifat khas atau disebut juga badai dan topan, storm and stress, menggambarkan emosi yang tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-ledak. Hal ini sering diwujudkan dalam bentuk cepat marah, suka menyendiri, gelisah, cemas, sentimen, nervous, menggigit kuku, atau juga garuk-garuk kepala. Gejala tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor, seperti perubahan hormon, nutrisi, anemia, kurang kalsium, cacat tubuh, keluarga yang tidak harmonis, atau tuntutan yang sangat tinggi. Bisa juga karena banyak hambatan di rumah, misalnya karena masalah keuangan keluarga. Remaja disebut juga masa yang tidak realistis, karena mereka cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan memandang secara apa adanya. Apabila tidak tercapai, hal ini menyebabkan emosi meninggi dan mudah marah. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, maka kemampuan berpikir menjadi semakin realistis. Yang kedua, perkembangan sosial. Remaja disebut juga periode mencari identitas. Mereka berusaha menunjukkan siapa diri mereka dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompoknya. Karena keberhasilan dalam pergaulan akan menambah rasa percaya diri, sedangkan ditolak dalam kelompok merupakan hukuman yang paling berat. Sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yaitu kompetisi atau persaingan, konformitas atau selalu ingin sama dengan kelompoknya, mencari perhatian, menentang otoritas sehingga mereka sering menentang aturan dan menentang campur tangan orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan fisik. Remaja disebut juga periode perubahan, ditandai dengan perubahan fisik yang pesat, perubahan perilaku, sikap, emosi, dan minat. Pertumbuhan fisik yang cepat ini berpengaruh pada perkembangan psikososialnya, ditandai dengan mereka biasanya lebih dekat pada teman sebaya daripada dengan keluarganya. Remaja juga diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang dewasa, namun karena mereka belum memiliki pengalaman, sehingga sering mengalami kegagalan, kemudian akan menimbulkan masalah berupa frustasi atau konflik. Yang keempat, perkembangan kognisi. Remaja telah memiliki kemampuan introspeksi, yaitu berpikir kritis tentang dirinya, serta berpikir logis terhadap hal-hal yang penting dalam mengambil keputusan. Ciri berpikir mereka biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Nah, itu tadi keempat perkembangan penting yang terjadi pada masa remaja. Konsep dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana kegiatan belajar mengajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak yang mulia. Nah, yang namanya konsep dasar pendidikan pasti memiliki tujuan. Nah, jadi tujuan pendidikan nasional kita yang berasal dari berbagai akar budaya bangsa Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, untuk lebih mudahnya pencapaian tujuan dari tujuan pendidikan nasional,
maka terdapat pula tujuan pendidikan institusional. Tujuan institusional ini sesuai dengan tingkat dan jenjang pendidikannya, seperti tujuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan tujuan pendidikan perguruan tinggi. Untuk lebih memperjelas, saya mempunyai cuplikan video sebagai berikut. Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Nah, jenjang pendidikan ini terbagi menjadi 4, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, juga pendidikan tinggi. Kita mulai pembahasan dari yang pertama, yaitu pendidikan anak usia dini, disingkat dengan PAUD. Nah, pendidikan anak usia dini itu dimulai sejak anak lahir sampai dengan anak berusia 6 tahun. Nah, caranya dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani juga rohani. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Yang berikutnya yaitu jenjang pendidikan dasar. Nah, jenjang pendidikan dasar ini adalah jenjang pendidikan yang ditempuh selama 9 tahun. Terdiri atas sekolah dasar SD ya selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau SMP selama 3 tahun. Nah, jenjang pendidikan ini masuk dalam kategori program wajib belajar. Kemudian jenjang pendidikan berikutnya adalah jenjang pendidikan menengah, yaitu jenjang pendidikan SMA dan juga SMK, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Nah, untuk jenjang ini ditempuh dalam waktu 3 tahun. Ya. Berikutnya adalah jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi ini contohnya seperti diploma, sarjana, magister, doktor, dan juga spesialis. Nah, untuk jenjang pendidikan tadi yang sudah saya sebutkan, itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Hubungan perkembangan dengan konsep pendidikan. Nah, hubungan perkembangan dan konsep pendidikan ini saling terikat satu sama lain, yang mana ketika seorang anak mengalami perkembangan yang meningkat, maka pendidikan yang akan ditempuhnya juga akan semakin meningkat sesuai dengan umurnya. Nah, contohnya, ketika seorang anak sudah berkembang pada fase kanak-kanak menengah dan akhir, yaitu di umur 6-12 tahun, maka anak tersebut sudah mulai masuk ke taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Lalu, pada fase remaja, di umur 13-24 tahun, maka anak tersebut sudah mulai masuk ke tingkat SMP, SMA, dan sampai ke perguruan tinggi. Demikian video pemaparan saya tentang perkembangan anak-anak dan remaja, konsep dasar pendidikan, dan hubungan perkembangan dengan konsep dasar pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.